Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rizky dari program studi Bisnis Digital kelas A dengan NIM 404250116. Sebelum saya mulai video kali ini, apakah teman-teman pernah melihat di sosial media ada orang yang berdebat atau saling menghina satu sama lain hanya karena berbeda pendapat, agama, atau cara hidup? Padahal Indonesia adalah negara yang sangat beragam loh. Banyak ratusan suku, bahasa, dan agama yang hidup selaras bersama. Supaya kita bisa hidup damai, rukun, meskipun berbeda, penting untuk kita memahami apa sih moderasi beragama itu. Di video kali ini, saya akan membahas definisi moderasi beragama, 9 nilai ilmu penting yang ada di dalamnya, dan bagaimana sih cara menanamkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya sampai selesai. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa memberikan contoh bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dengan damai. Namun kenyataannya masih ada sikap fanatik yang berlebihan, intoleransi, bahkan kekerasan dengan atas nama agama. Menurut para ahli seperti Quraisy Shihab dan Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah sikap yang seimbang, tidak boleh ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, serta bisa menghargai keberagaman. Dengan sikap moderat, kita bisa menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, dan hidup selaras tanpa saling menjatuhkan. Sembilan nilai penting yang ada di dalam moderasi beragama, diantaranya yaitu yang pertama ada tawasud yang artinya sikap tengah-tengah. Kita tidak boleh bersikap fanatik yang berlebihan, tapi juga tidak acuh terhadap ajaran agama. Yang kedua ada itidal, yang artinya adil atau proporsional. Di sini, kita harus menilai suatu secara objektif dan tidak memihak secara sembarangan. Yang ketiga ada tasamuh yang artinya toleransi. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghargai di dalam perbedaan baik agama, budaya, maupun pendapat. Yang keempat adalah syura atau musyawarah. Setiap keputusan yang diambil secara bersama-sama itu pastinya akan lebih adil dan bisa diterima oleh banyak pihak. Yang kelima, ada islah yang artinya mendamaikan. Jika ada perselisihan, jangan memperkeruh suasana, tapi kita harus bisa menenangkan situasi dan mencari solusi yang baik bagaimana. Yang keenam, ada al-qudwah yang artinya keteladanan. Kita tidak harus menjadi pemimpin terlebih dahulu untuk memberikan contoh, tetapi kita bisa memberikan contoh kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh ada al-muwatanah yang artinya cinta tanah air. Kita menjalankan ajaran agama itu berarti juga kita menjaga dan mencintai tanah air. Yang kedelapan ada al-launf yang artinya anti kekerasan. Tidak peduli bagaimana perbedaannya, apabila ada permasalahan, jangan diselesaikan dengan kekerasan, apalagi dengan kondisi yang tidak stabil. Sebaiknya kita duduk terlebih dahulu, agar pikiran kita tenang, lalu kita mencari solusinya yang terbaik bagaimana. Dan yang terakhir ada iktiraf al-urf, yang artinya ramah terhadap budaya. Kita menghargai tradisi lokal dan adat istiadat selama semua itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nilai-nilai toleransi dan keadilan sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bisa kita tanamkan melalui beberapa cara yang sederhana dan nyata. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama, melalui pendidikan. Guru dan sekolah memiliki peran penting untuk memberikan sikap yang positif dan bisa menghargai
perbedaan. Misalnya, dengan cara mengajarnya yang menyenangkan tanpa membeda-bedakan siapapun. Yang kedua, melalui keteladanan keluarga dan lingkungan sekitar. Orang tua adalah panutan pertama bagi anaknya. Apabila orang tua bisa bersikap terbuka dan bisa menghargai, anaknya akan meniru sikap tersebut. Yang ketiga, ada media dan teknologi. Di era digital saat ini, kita bisa berbagi nilai toleransi melalui beberapa konten seperti video edukasi, podcast, atau media sosial yang positif dan bermanfaat. Yang terakhir ada pengalaman sosial. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang beragam, itu bisa membuat kita lebih tahu bagaimana caranya menghargai dan bijak dalam berinteraksi. Menjaga nilai-nilai moderasi beragama bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa. Dengan bersikap moderat, kita bisa mencegah konflik, memperkuat persatuan, dan menjaga lingkungan yang damai. Agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan alasan untuk saling menyalahkan. Jadi, mulailah dari diri sendiri. Hormati perbedaan, tebarkan kebaikan, dan jadilah generasi yang moderat. Ingat, Indonesia yang damai dimulai dari diri kita semua. Terima kasih telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.